Baik, sebelum mulai kita lanjutkan pembelajaran hari ini, tarik nafas terlebih dahulu dan hembuskan sekencang-kencangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puasanya hari ini dilancarkan. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Nah, teman-teman, hari ini kakak akan bahas tentang dampak sosial informatika. Tapi gini, tujuannya adalah nanti dari sini apa sih dampaknya nanti ke depannya. Jadi nanti antara materi hari ini dan materi-materi berikutnya akan saling berkaitan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penggunaan media online untuk membuat sebuah proposal. Nah, ini salah satu juga dampak dari sosial informatika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Google Drive, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsinya. Nah, nanti ini kedua poin ini akan langsung jadi satu kakak ringkas, akan jadi satu pembahasan pengertian dan manfaat penggunaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar membuat form, ya, atau yang biasa kita kenal dengan Google Form, ya. Oke. Baik, yang pertama kakak bahas dulu tentang Google Drive, ya. Jadi teman-teman, Google Drive itu adalah sebuah media platform yang dibuatkan oleh Google, ya, yaitu kembali lagi kepada kata Google-nya, yaitu tentang PT-nya atau perusahaannya, itu perusahaan Google, dan membuat sebuah drive yang artinya itu penyimpanan, ya. Kalau kita penggal nih, drive itu kayak pengemudi, ya. Kalau drive itu pengemudi, cuma kalau dari sisi aplikasi, dia itu sebagai core daripada aplikasi Google yang lainnya. Nah, Google Drive ini, teman-teman, itu adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google, ya. Apa layanannya, Kak? Yaitu penyimpanan baik dokumen, foto, video, dan sebagainya secara gratis. Nih, ya, kakak jelas di sini nih. Sebuah layanan yang diberikan oleh Google. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk sebagai media penyimpanannya apa, Kak? Oke, penyimpanan banyak, bisa foto, video, kemudian dokumen, ya, terus presentasi, bahkan file-file berat sekalipun. Nah, di sini teman-teman, ya, dari layanan ini sudah bersangkutan dengan fungsinya, yaitu tadi apa? Sebagai media penyimpanan, ya. Apa aja yang disimpan? Bisa foto, video, dokumen, terus presentasi, bahkan file berat sekalipun. Seperti apa? Misalnya video yang biasa video kan filenya biasanya berat, ya. Bisa 2 GB, 3 GB, tergantung durasi film dan kualitas film yang kita download atau yang kita simpan. Nah, teman-teman, Google Drive ini ketika setiap orang itu pasti memiliki akun Google, ya. Setiap orang pasti memiliki akun Google. Masa sih, Kak? Ya, untuk saat ini kenapa kakak bilang setiap orang pasti memiliki akun Google? Karena setiap handphone yang kita gunakan, pertama kali kita gunakan handphone, yang diminta pertama kali dibuat
adalah akun Google. Itu khususnya Android ya. Namun kalau misalnya iOS bagaimana? Biasanya dia akun Apple-nya ya. Akun Apple-nya. Nah, tapi kita balik lagi ke sini bahwasanya kita akan membahas tentang Google-nya. Setiap orang pasti memiliki akun Google. Ya, mau baik yang Android ataupun iOS, tetap semua pasti akan memiliki akun Google. Nah, kenapa kayak gitu? Karena akun Google ini yang sering biasa kita kenal dengan Gmail ya. Gmail itu singkatan dari Google Mail, yaitu surat Google ya. Ini seperti surat elektronik secara online yang bisa kalian kirimkan secara langsung gitu ya. Biasanya kalau ini kita gunakan untuk pengiriman misalnya ke perusahaan, ngirim tugas ke dosen ya, atau guru yang minta lewat email. Biasanya kalau yang ke guru itu bisa dosen yang udah ada kelas di perguruan tinggi ataupun SMK yang ada materi yang harus dikirimkan atau jawaban tugas kalian yang harus dikirim melalui email. Nah, teman-teman, pastinya kita akan memiliki Gmail, yaitu Google Mail ya. Tadi akun Google itu bersangkutan dengan Gmail. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan Google Drive-nya, Kak? Secara otomatis setiap orang yang memiliki akun Google, dia sudah pasti memiliki Google Drive. Nah, loh, bagaimana kok bisa gitu, Kak? Oke, pada saat kita mengirimkan email itu berupa file besar lebih dari 25 MB, itu akan langsung tersimpannya kemana? Tersimpannya ke Google Drive, nggak langsung ke email kita, karena email kita tidak bisa menampung lebih dari 25 MB. Jadi kalau misalkan file kita, foto atau video lebih dari 25 MB, maka akan dianggap sebagai disimpan di Google Drive. Nah, kayak gitu. Lalu ya, nah tadi sedikit penjelasan tentang Google Drive, akun Google dan Gmail. Nah, ini akan saling berkaitan. Ketika kalian sharing pun baik gambar, sharing gambar atau video melalui Google Drive, itu akan dimintakan akun Gmail-nya. Jadi semuanya akan saling berkaitan karena satu masih dalam satu package dari perusahaannya, itu perusahaan Google. Lalu fungsinya apa? Oke, tadi fungsinya sedikit kakak singgung di awal, adalah sebagai media penyimpanan, fungsi dari Google Drive. Namun, Kak, penyimpanannya berapa di Google Drive disediakannya? Oke, di Google Drive setiap akun ya memiliki atau mendapatkan penyimpanan secara gratis sebanyak 15 GB. Oke. Apakah hanya Google Drive, Kak? Tidak, masih ada beberapa aplikasi lain yang sebagai media penyimpanan. Salah satunya adalah bisa Dropbox, terus apalagi Mediafire, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, gini ya. Menurut kakak, Google Drive adalah salah satu media platform dari Google yang disediakan sebagai media penyimpanan gratis yang paling banyak, karena dia berapa? 15 GB. Dropbox aja dia hanya menyediakan 5 GB kalau tidak salah, yang pernah kakak gunakan 5 GB. Kalau Mediafire juga kakak kurang tahu, pokoknya dia juga ada batasannya, cuman nggak sampai 15 GB, entah 5 GB ataupun 10 GB. Nah, yang paling tinggi adalah Google Drive untuk saat ini yang kakak ketahui. Mungkin kalau teman-teman menemukan salah satu lagi media penyimpanan gratis gitu ya, bisa menyimpan gratis secara online lebih besar 15 GB, itu bisa mungkin kita sharing bareng-bareng. Nah, nanti kakak akan tunjukkan perbedaan akun gratis, akun umum, yaitu yang biasanya pakai perbedaan penyimpanan akun umum yang biasa kita gunakan dengan @gmail.com dengan akun corporate
Ini kelas corporate. Nah, perbedaannya apa? Biasanya dia itu diakhiri dengan nama perusahaannya. Misal gini, nama perusahaan atau nama instansinya. Nah, misalnya gini, salah satu contohnya adalah kakak punya akun yang belakangnya almanar.sch.id. Nah, ini ya, kalau akun korporat, akun instansi seperti ini yang dia sudah tergabung dengan Google, yang tergabung dengan Google Workspace ya, Workspace atau Google for Education. Nah, di sini ya, perbedaannya adalah pada tahun 2020 ya, khususnya dengan Google for Education itu memiliki, ini salah satunya akun kakak almanar.sch.id, itu memiliki penyimpanan unlimited tanpa batas. Karena waktu itu masa Covid dan Google itu sangat diperlukan dan sangat digunakan, dan akhirnya pada tahun 2021 itu dimulai dibatasi. Setiap kalau tidak salah ya, setiap admin instansi yang tergabung dengan Google for Education itu dibatasi dengan 1000 terabyte atau 100 terabyte atau berapa gitu. Pokoknya dia lebih dari 1 tera ya, bisa 100 tera atau 1000 terabyte. Nah, itu sangat besar ya. Penyimpanan pun mungkin rasanya masih banyak aja gitu ya. Namun begitu juga dengan Google Workspace, dia ada langganannya dan ada batasan-batasannya juga sama seperti Google for Education. Nah, ini kenapa lebih banyak? Karena dia tergabung dengan ini nih, komunitas Google Workspace dan Google for Education. Dia jadi memiliki penyimpanan yang lebih banyak. Kalau yang @gmail.com yang biasa itu hanya 15 GB. Oke, lanjut. Nah, lalu sebagai pengetahuan tambahan kalian, layanan Google Drive ini sudah ada sejak tahun 2012, tepatnya tanggal 24 April ya. Layanan Google Drive ini sudah ada sejak 2012 ya, tepatnya 24 April 2012. Nah, ini layanan Google Drive ini sudah aktif sejak 2012 atau sudah dirilis sejak 2012, tepatnya tanggal 24 April 2012. Nah, teman-teman ya, dan fungsi dari Google Drive ya, itu adalah nih, fungsi dari Google Drive: satu, sebagai penyimpanan. Dua, membuat atau mengedit dokumen. Yang ketiga, mengakses fitur atau layanan Google lainnya. Nah, layanan Google itu banyak, tidak hanya tadi Google Gmail ya, salah satu layanannya adalah Gmail ya. Ada apa? Google Form, ada Google Docs, Google Spreadsheet atau Google Sheet, dan masih banyak lagi, Google Slide ya, dan masih banyak lagi. So, nah ini mungkin terkait dengan fungsi Google Drive sebagai penyimpanan, membuat dan mengedit dokumen, mengakses fitur layanan Google lainnya. Oke, teman-teman, nah kita cukupkan untuk materi tentang Google Drive ya dan fungsinya. Sekarang kakak akan jelaskan tentang membuat form atau penggunaan Google Form. Oke, kita akan membahas tentang Google Form ya. Oke, sangat menarik karena Google Form itu adalah salah satu kemudahan-kemudahan yang sangat banyak diberikan kepada salah satunya mungkin instansi sekolah ya, pendidikan,
satuan pendidikan, bahkan instansi pemerintah pun sekarang masih banyak juga yang menggunakan Google Form sebagai pendaftaran webinar, ya, pendaftaran PDB online, pendaftaran sekolah, pendaftaran komunitas, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat Google Form dan mengenal fiturnya. Oke. Yang pertama-tama teman-teman, kita buka dulu Google-nya. Oh iya, tadi kakak jelaskan, ya, kakak sedikit singgung tadi perbedaan akun umum dan akun mitra Google, ya. Kakak sebutnya akun mitra Google, ya. Nah, berapa sih penyimpanannya? Oke, kita lihat, ya. drive.google.com. Ini kakak pakai akun mitra, ya, yaitu tentang dengan akun yang tadi @almanarutisia.id. Itu memiliki berapa penyimpanan, kak? Oke, kita lihat di sini penyimpanannya. Oh, sorry. Oke, penyimpanan saat, ya Allah, ya, penyimpanan saat ini, ya, kakak di akun kakak aja udah 20 GB tuh. Di akun kakak aja udah 20 GB atau setara dengan 21 GB, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, ini hanya akun kakak, sedangkan akun teman-teman yang lain yang satu instansi dengan kakak itu banyak. Dan berapa jumlahnya? Oke, ternyata bener ya teman-teman, tadi kakak nyebut adalah 100 terabyte. Akun instansi kakak, ya, yang kakak gunain ini itu maksimal menyimpan dengan penyimpanan 100 terabyte. Nah, 100 terabyte itu setara berapa, kak? Oke, 1 terabyte itu, ya, 1 terabyte ini 1 TB atau terabyte itu sama dengan setara dengan 1000 gigabyte, ya. Berarti kalau 100 terabyte sama dengan berapa? Ayo kita hitung, ya, pakai kalkulatornya. Karena kakak salah ngitung, nanti repot lagi nih. 1000 dikali 100, 100.000 gigabyte. Coba 100.000 gigabyte. Coba bayangkan, kalian bisa foto sepuasnya, menyimpan sepuasnya kalau misalkan kalian menggunakan akun mitra Google, yaitu tadi Google Workspace ataupun Google for Education. Nah, ini teman-teman penyimpanannya segini, ya. Banyak kan? Banyak. Sedangkan yang baru digunakan oleh instansi atau yayasan kakak baru 2,91 terabyte. Oke, next kita balik lagi teman-teman. Kita balik lagi ke kita balik lagi ke Google Form ini, ya. Kita hapus dulu. Oke, yang pertama kita akan mengenali dulu terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita harus membuka apa? Google Form dulu. Baru kita ketik dulu, ya, di sini dengan ketik di bagian search-nya kita ketik Google Form. That's good. Nah, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, kita bisa langsung klik Google Form atau Google Form sign in. Nah, kalau kalian belum login, tandanya apa di sini? Di sini tulisan login, ya, atau login, ya, atau sign in. Nah, itu nanti kalian klik aja, terus kemudian masukkan akun kalian. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian Google Form, atau ini juga nggak masalah. Tapi biasanya di sini adalah tampilan pertama kali. Tapi kalau misalnya kalian belum login, ya, di sini ada apa? Tulisan login dulu, atau langsung ke tampilan halaman login. Nah, lalu perbedaannya dengan akun biasa atau akun umum dengan akun instansi atau yang sudah bermitra, dia di sini ada logo mitranya tuh. Di sini ada logo mitranya atau logo yayasannya, logo instansinya. Kalau ini bahwasanya adalah akun mitra Google. Nah, sekarang kalau misalkan dia bukan akun mitra Google atau akun umum, kak,
dia hanya tulisan foto kalian atau inisial dari nama panjang nama paling depan kalian, kayak gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat Google Form-nya. Nah, di sini adalah tampilan utamanya. Nah, di bawah ini nih teman-teman, ini nih adalah pengumpulan data ya. Misalnya berkas-berkas atau formulir-formulir yang sudah pernah kita buat. Ya, dia akan muncul di bawah sini. Namun, dia akan menampilkan formulir yang paling terbaru ada di atas sini. Kayak gitu ya. Lalu bagaimana Kak kalau misalkan kita buat baru? Nanti ini akan geser, iya, akan geser ke sebelah kanan dan seperti itu seterusnya. Nah, sekarang lalu bagaimana cara membuat Google Form-nya? Nah, di sini teman-teman di atas ada beberapa pilihan. Ada yang blank, ada yang kosong, atau menggunakan quiz yang kosong, terus tiket keluar, penilaian, lembar kerja, evaluasi kursus. Ini udah beberapa template-nya dan masih banyak lagi. Kita klik seperti ini. Oh, di sini tidak tersedia, belum ada template-nya. Kita klik umum. Nah, di sini umum ada. Di sini instansi belum ada yang share template-nya. Nah, di sini kita akan pastikan kita membuat formulir baru. That's good. Nah, di sini teman-teman ada bagian judul, ya, ada bagian judul. Ah, di sini ada bagian judul juga, ya. Di sini ini akan muncul di tampilan judul kita, di tampilan Google Form kita. Namun di bagian sini dia akan menampilkan ada yang ada di atas sini nih. Nah, baik, di sini misal ini adalah bagian judul ini, kita akan isi ya dengan judulnya apa misalnya di sini pendaftaran atau biodata diri ya, biodata diri. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengatur mau tebal, mau di bold ya, atau mau di italic atau di underline, itu kita bisa atur, atau bahkan kita bisa setup dengan link pada tulisan ini seperti itu. Kemudian kita di sini ada, setelah kita masukkan judul, kita bisa berikan deskripsi formulir. Oke, di sini kita kasih contoh. Aturan penulisan sebagai dia tanda bahwasanya adalah awal, maka kita harus berikan bold, misal gitu ya. 1. Tulis dengan huruf kapital, ya, seperti huruf besar semua. Yang kedua, pastikan tidak ada yang terlewat. Nah, kayak gitu ya. Di sini kita bisa berikan deskripsi supaya apa? Supaya ketika orang masuk ke sini dia lihat, oh judulnya biodata diri, terus aturan penulisannya ada. Ketika kita mengetik jangan menggunakan huruf kecil tapi menggunakan huruf kapital. Kemudian kita pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Nah, itu salah satu fungsi dari deskripsi, dan masih banyak lagi fungsi deskripsi yang bisa kita sampaikan di situ. Kemudian ya, di sini kita akan berikan di bagian sini. Kalian di sini pada saat mengetik ini, ketika kalian klik ini dia otomatis terisi, jadi kalian tidak perlu mengetik lagi. Kalian klik aja, klik. Nah, langsung biodata diri. Di atasnya juga berubah menjadi biodata diri. Seperti itu. Nah, sekarang di sini teman-teman kakak akan kenalkan di sini adalah bagian untuk membuat sebuah pertanyaan ya, atau field nih yang kakak gerakin ini, atau ditanda aktif warna biru, itu adalah field yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini membuat pertanyaan itu unik, banyak fungsi-fungsinya. Mungkin ini teman-teman sudah tahu ya, bold, italic, underline, link, dan menghapus format ya. Itu kita bisa gunakan fitur-fitur ini. Nah, di sini misalnya kita berikan pertanyaan, masuk nama lengkap. Nah, biasanya nama lengkap itu menggunakan apa? Oke, dia hebatnya Google adalah dia langsung merujuk ke jawaban singkat dulu. Kok gitu Kak? Kalau misalnya kita ganti alamat, apakah dia berubah Kak? Oke, dia akan berubah. Alamat, tuh dia akan berubah menjadi paragraf. Kenapa? Karena alamat itu pasti memiliki jawaban yang panjang. That's good. Kita misalnya nama lengkap dulu. Oke, misalnya di sini kita nama lengkap dulu ya. Nah, di sini nama lengkap kita pastikan dengan jawaban singkat. Nah, ini ada beda-beda ya teman-teman, macam-macam ya pilihannya. Nah, ada jawaban singkat, itu biasanya menjawab pertanyaan yang cepat, yang tidak bukan deskripsi jawabannya.
Jadi cukup pasti. Nama lengkap Dimas Widi Purtomo. Tidak ada deskripsi lagi. Nggak ada deskripsinya. Nama saya adalah Dimas Widi Purtomo, bukan gitu, tapi langsung nama lengkap kita tanpa ada embel-embel yang lain. Kemudian paragraf ini biasa digunakan untuk apa? Untuk alamat, ya, pilihan ganda, ya, atau misalnya dia harus hanya memilih satu jawaban. Seperti pada saat kalian ulangan, kalian ada pilihan A, B, C, D, dan seterusnya. Kalian harus memilih salah satunya. Kalau ketemu dengan kotak centang, kalian bisa memilih lebih dari satu. Jadi itu namanya multiple choice. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah drop down. Drop down itu pilihan ke bawah. Ketika kalian klik, dia akan muncul ke bawah. Seperti itu. Upload file. Di sini berarti kalian nanti akan membuat sebuah form yang dimana dia akan mengupload sebuah foto, video, atau data atau dokumen. Nah, skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak centang itu biasa digunakan untuk kuesioner. Ya, kuesioner itu misalnya langsung poin 1, 2, 3, 4, dan itu bisa menggunakan ini nih. Skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak centang. Terus yang kedua sebelum terakhir ada tanggal. Ya, pasti kita udah tahu supaya mempermudah kita untuk pemilihan tanggal atau pengetikan tanggal. Waktu juga sama. Ya, itu adalah salah satu kemudahannya. Oke, that's good. Sampai di sini mungkin ini adalah bagian yang biasa kita gunakan, yang sering digunakan adalah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Ini jarang digunakan, biasanya digunakan untuk kuesioner. Tanggal dan waktu masih sering digunakan. Oke, selanjutnya adalah di sini memiliki fitur lagi ya. Di sini ada duplikat, ada hapus, ada wajib diisi. Nah, teman-teman, kalau kita aktifkan wajib diisi ini, ya, dia nanti ketika kita nggak ngisi atau pada saat kita ngisi formulir, ketika dia nggak diisi, dia akan otomatis diberikan tanda merah bahwa ini harus diisi. Kalau tidak, dia akan di skip otomatis. Nah, lalu duplikat, apakah duplikasi? Duplikasi misalnya kayak gini, nama lengkap, atau misalnya kalian sudah ada contoh yang pilihan ganda, kalian tinggal klik aja ini, duplikasikan. Nah, ada nama lengkap lagi. Jadi data yang ada di sini ataupun di sini dia akan terkopas atau tercopy, dibuat baru. Nah, kalau yang ini nih tanda tong sampah itu berarti apa? Hapus. That's good. Nah, di sini ada yang kotak kecil, ini untuk memasukkan gambar. Klik gambarnya, kita jelajah, kita cari gambar yang ada di komputer kita. Kayak gitu ya. Ntar baru klik upload. Lalu bagaimanakah untuk menambahkan form lagi? Kalau tadi kan duplikasi, kalau ada datanya. Kalau kita membuat form nambahin isian lagi, bagaimana? Kita tambahkan pertanyaan di sini. Klik tanda tambah. Let's go. Nah, di sini ya, kita misalkan di sini minta tempat, ketikkan tempat lahir. Kayak gitu. Nah, kemudian kita berikan di sini wajib isi, di sini juga kita kasih wajib isi ya. Itu dia otomatis jawaban singkat. Lalu misalnya kita tambahkan lagi di sini tanggal lahir ya. Dia otomatis akan mendeteksi bahwa ini ada tanggal tuh, ya. Langsung dia otomatis berubah menjadi tanggal. Kita aktifkan wajib isinya. Nah, teman-teman, di sini selain ada fitur tambahan pertanyaan, ada bagian import pertanyaan. Nah, ini biasanya sangat mempermudah kalau misalnya kalian sudah pernah membuat form yang sejenis, kalian tinggal klik aja import pertanyaan kayak gini. Ya. Dia akan menunjukkan form-form yang sudah pernah kita buat. Nah, misalnya di sini kita pengen nambah ini. Kayak ini nih contohnya ya. Kakak mau ngambil data atau ngambil form dari upload tugas. Nah, bagian mana yang mau kakak tambahkan? Bagian kelasnya. Nanti kita klik kelasnya, kita klik import pertanyaan. Set. Kayak gitu. Dia langsung kita copy semua datanya. Nah, mudah kan? Apalagi kalau kalian sudah membuat form-form yang banyak. Nah, oke, baik lagi di tanggal lahir, kelas sudah. Tadi import pertanyaan, dan jangan lupa kita berikan wajib diisi. Karena ini bagian wajib semua. Selanjutnya adalah fitur apa nih Kak? Di sini adalah tambahkan judul. Nah, kita mau tambahin judul nih.
Nanti dia akan ibaratkan memberikan skat antara pertanyaan yang di atas dengan yang di bawah. Misalnya di sini tadi pilihan ganda, di sini isian. Nanti akan muncul judulnya isian kayak gitu. Oke. Kemudian setelah tambahkan judul dan deskripsi, bawahnya ada gambar. Ini kita bisa tambahkan gambar. Di bawahnya lagi ada tambahkan YouTube. Kalau kita mau ambil video dari YouTube. Yang terakhir, kita membuat bagian baru. Jadi di sini misalnya ketika kalian sudah selesai mengisi ini semua, nanti ada klik tombol berikutnya, dia akan membuka form baru atau isian data baru seperti itu. Nah, itu untuk bagaimana setting dasar untuk menyiapkan sebuah form pendaftaran atau form biodata diri. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Bila ada yang tanyakan silahkan tanyakan kolom komentar. Teman-teman jangan lupa tugas kalian adalah membuat form seperti ini, sederhana. Ya, ini nggak usah, bagian ini nggak usah. Tugas kalian membuat form seperti ini, ya. Tugas 1, membuat form biodata diri. That's good. Jadi silakan kalian membuat ini caranya seperti tadi, ya. Kalian bisa gunakan lab komputer untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.